الليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى. Itu bukan karena Nabi Muhammad kenal sama Bu Syarifah, itu enggak. Artinya nggak ada urusan sama Betawi maksudnya. 1400 tahun yang lalu nggak tahu Betawi saat itu seperti apa gitu ya. Kita belum tahu persis. Tapi yang jelas bacaan seperti itu berkembanglah di negara-negara Maroko, Tajikistan, Uzbekistan. Siapa yang menyampaikan ke sana? Yang menyampaikan ke sana itu adalah sahabat Hisham bin Hakim. Itu nanti. Jadi kalau mau berantem gara-gara beda bacaan, itu namanya terlambat. Kita terlambat, kenapa? Karena sudah ada yang mendahului. Siapa? Itu diabadikan 1 halaman lebih. Kisah tentang polemik antara sahabat Umar sama sahabat Hisham bin Hakim yang pernah saya ceritakan di sini juga. Jadi pas ngimamin sholat, selesai ngimamin sholat, sudah langsung ditenteng menghadap kepada Nabi, kemudian sampaikan, ya Rasulullah, engkau masih ada, tapi sahabat Hisham bin Hakim sudah aneh-aneh saja. Baca Quran sudah beda sebagaimana yang engkau ajarkan kepada saya. Coba sahabat Hisham bin Hakim, engkau baca. Begitu baca ya kayak tadi. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Itu kemudian kata Nabi apa? Dalam hadis itu, dalam kitab Bukhari itu sebutkan hakada unzil. Seperti itu ayat itu diajarkan, diturunkan kepadaku oleh malaikat Jibril. Itu sahabat Umar langsung terperangah gitu ya. Oh, begitu. Ini jangan-jangan saya yang salah. Coba Umar, engkau baca bagaimana saya mengajarkan kepada kamu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Wahakada unzilat, kata Nabi, seperti itu pula ayat itu diturunkan kepadamu. Berarti dua-duanya benar. Yang tidak benar siapa? Yang tidak ngaji, ilmunya belum sampai, kemudian bisanya cuma apa? Nyalahi. Itu kan Ustaz namanya Haji Rauf. Saya kan di Aceh tuh. Jadi kan Ustaz tuh bacanya begitu, kita undang kan. Terus kan karena kita nggak tahu kan, orang Aceh bilang kok itu. Saya bilang itu nggak salah, kita yang nggak tahu. Iya. Jadi Haji Rauf. Jadi dia baca kiraan. okay. Jadi orang Aceh sama orang Jawa Timur itu mirip-mirip. Pokoknya orang Aceh nggak bisa beda sedikit, pokoknya radikal. Teman-teman kita kan Salafi, kalau begitu dengar itu Salafi baru diisukan begitu udah langsung diusir. Sementara nggak harus begitu. Walaupun saya itu sering ditahdir juga sama teman-teman Salafi juga itu, tapi kemudian ketika bicara konteks dakwah, kalau ada perbedaan tidak harus kita mensikapi langsung seperti itu. Ini di kemarin baru terjadi lagi kan di Cawang, diusir lagi ustadznya baru mumpul-mumpul, itu wakil dari provokasi kelompok Salafi. Akhirnya orang kan yang lain jadi demen melihat orang Islam satu sama lain. Baik. Nah, konteksnya ini Bapak dan Ibu tadi karena ada yang tanya tentang riwayat tadi, ini barangkali. Nah, nanti yang saya ajarkan itu 20 riwayat, bukan hanya 2 ini. Jadi 20 riwayat. Saya ngasih clue-cluenya saja, Qurannya saya bagi, Ibu tinggal sampai rumah
Mikirin. Scan barcode-nya itu tadi. Kalau ingin tahu gimana sih bacanya riwayat Warsh, gimana sih kolon seperti apa sih, Barcode. Maliki yang panjang itu riwayat siapa aja sih, gitu. Itu sudah langsung ketahuan. Begitu. Tapi tunggu mushafnya datang. Kalau kemarin kesepakatannya 1 tahun ke depan, insya Allah targetnya berarti masuk 2024, insya Allah ganti presiden. Mushafnya datang maksud saya. Oh iya. Pak, tapi nggak apa-apa kan Sat kalau kita bisa cuma 1 Warsh doang, kalau nggak tahu yang lain gimana sih? Kalau kita bacanya hafaz saja, nggak tahu yang lain gimana? Nggak apa-apa. Biasa kemampuan ya. Yang penting, ini kan konteksnya begini. Ilmu dari Nabi, kemudian kita pelajari. Soal yang kita pakai itu yang satu, seperti itulah kita selama ini. Iya, itulah. Coba, sampean pakai yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang pakai at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakai yang satu apa yang kedua? Macam-macam, yang satu ada yang dua. Jangan macam-macam, harus pilih. Kalau macam-macam kan begini-begini kan. Ini macam-macam ini Maksudnya namanya. ada yang begitu, ada yang begini. Nah, Semua boleh, tapi yang dipakai enggak, saya tanya, ibu pakai yang nomor 1 atau yang nomor 2? 1. Nah, disitulah kemudian kita ngaji selama ini di sini sudah dikasih tahu, yang ini dari Nabi, yang ini juga dari Nabi. Dua-duanya benar. Soal mau pakai yang mana silakan. Yang penting ilmunya nyampe kepada kita bahwa itu benar. Nah, halo. Baca Fatihahnya juga sama. Ketika baca Fatihah, yang satu pakai Maliki Yaumiddin. Yang penting tahu ilmunya. Oh, ini riwayat ini. Kemudian yang satu Maliki Yaumiddin, yang satu panjamannya. Oh, itu riwayat ini. Yang penting tahu. Jangan sampai bergaya tapi tidak tahu ilmunya. Gitu. Halo? Baik. Berikutnya sekarang jam 11 ya. Sejam 10 sampai. Saya sama Pak Imam itu kalau diminta untuk hari Rabu itu serba salah sebenarnya. Hari ini agenda rapat ada 9 poin. Sampai malam gitu. Baik, lanjut. Saya ingin jelaskan hari ini Bapak dan Ibu dapat 2 saja ya. Yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim saat itu sudah pernah saya ajarkan. A, R, A, R, 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 R. Oke. Bismillahir. Hir. Karena kalau kita baca begini Bu, apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya tipis. Yang benar dibaca tebal. Tapi nanti satu saat Bapak Ibu akan ditanya, ro sukun sebelumnya harokat kasrah, tebal apa tipis? Tipis. Kemudian ketika kita membaca Bismillahir, sebelum ro kasroh apa? Kasroh. Berarti R-nya tipis.
Halo? Berarti Bapak Ibu lupa. Cara bacanya, ingat-ingat nih, kalau ro sukun berarti ro mati ya. Sebelumnya harokat kasroh, tidak ada sebab sesudahnya, maka harus dibaca tipis, dibaca tartib mutlak. Kecuali sesudah ro ada huruf tafkhim gitu, itu nanti kan ada pembahasan beda. Tapi kalau ro murni, sebelumnya harokat kasroh harus dibaca tipis. Kemudian Bismillah, hir itu bukan sukun tetapi tasydid. Ya. Beda dengan kaidah yang tadi. Kalau ro tasydid sebelumnya harokat kasroh, maka bunyi tasydidnya ro mengikuti hukumnya ro. Ro-nya harokatnya apa? Fathah. Kalau ro-nya harokatnya fathah, bunyinya jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Kenapa ro-nya tebal? Ingat, bukan sukun loh ya, tasydid. Begitu pula sebaliknya, kalau ro-nya harokat kasroh, walaupun sebelumnya harokat fathah, maka tasydidnya ro itu dibaca tipis. Min syarri, syarri, bukan syarri. Kalau syarri itu salah, itu tebal. Ingat-ingat, cara bacanya, ketentuannya mengikuti harokatnya ro. Ya, hirro, ro fathah, maka dibacanya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nirro, tebal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan maknya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya. Nah itu salah. Yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bunyinya begini Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makhrajnya udah betul di sini, tapi mulutnya tidak kebuka, itu salah. Yang betul ini sudah betul, tapi mulutnya kalau fathahnya tidak benar tetap tidak benar, bukan tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bentuk kesalahan yang paling banyak untuk alhamdulillah itu, 1, hamzahnya tebal. Alhamdulillah itu namanya tebal, tidak boleh. Kemudian yang kedua, ha menjadi ka atau menjadi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh.
atau alham, itu sudah otomatis maknanya akan berubah. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Untuk yau bunyinya gini. Yau. Memonyongkan dua bibir membentuk bulatan. Yau. Au. Nah, yang disebut monyong itu Bu. Maliki Yaumiddin. 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa. Monyong. Wa. Sing rido. Wa. Lagi. Wa. Iyyaka. Iya, itu jangan sampai begini. Ada yang terlalu semangat bunyinya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tasjid juga, tapi tidak boleh mandek. Iya, itu masuk juga, tapi mandek. Sementara ya itu mengalir aja. Iya, jadi kalau posisi lidah begini, Bapak, Ibu, nempelnya itu nempel banget enggak, tapi ada rongga masian. Nah, ada jalan yang untuk lewat itu bukan nempel beneran, ada renggang gitu. Makanya kemudian ketika ditasjid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Berikutnya, ini yang paling penting nih. Hari ini, kalau rohnya sudah kita bahas yang lalu sebenarnya, sudah berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 poin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini kalau Bapak dan Ibu membaca L-nya itu ikut tebal, berarti selama ini itulah kesalahannya. Ihdinas siratal itu kesalahan cara bunyikan lam, tapi kesalahan ini itu disebut khoto khofi, kesalahan ringan, karena tidak merubah huruf, tapi merubah sifat. Artinya maknanya itu tidak berubah, makna ayatnya tidak berubah, tetapi bacanya kita tidak sesuai dengan kaidah sifatnya. Jadi bunyinya gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mus berarti sama juga nanti. Kalau mus asnya jadi tebal. Ihdinas siratal mustaqim. 2, 3. Ihdinas
Sekali lagi. Sekali lagi. Ini ada yang batin. Gitu-gitu amat sih Pak. Amat aja dah gitu-gitu amat. Baik. Kadang-kadang begini, kita itu mendapatkan materi yang baru, itu kita merasa aneh karena kita tidak biasa begitu. Gitu ya. Ihdinas siratal. Perasaan Ustaz saya dulu tidak gitu-gitu amat. Ini ketemu kok gitu amat gitu ya. Baik. Sekali lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya. Siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil tipis. Nah, yang kayak begini harokatnya kasroh. Atau roh mati sebelumnya harokatnya kasroh. Nah, itu tipis. Ghairil. Kalau kita punya ghairil makril itu tebal. Jadi tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, bentuk kesalahan yang sering muncul itu adalah ghairil maghdubi. Itu namanya apa, Bu? Apa namanya? Qalqalah itu memantulkan huruf yang mati yang memang harus dibaca mantul. Itu namanya qalqalah. Tapi kalau membaca huruf yang mestinya tidak mantul, dimantul-mantulkan, itu namanya tawallud. Tawallud itu beranak. Beranak itu melahirkan. Ini huruf ini hamil enggak, begitu mati langsung mantul, langsung melahirkan anak. Ghairil kan sudah berhenti mestinya. Kemudian ada anaknya itu namanya tawallud. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau
kita memperbaiki bacaan itu, kata kuncinya pokoknya sing ridho. Kalau urusan Bapak Ibu ikhlas hatinya kita masing-masing yang tahu sama Gusti Allah. Tapi yang saya maksud ridho itu waktunya monyong, buka, gitu ya. Pokoknya tarik. Jadi ya udah tarik aja. Jadi syai'in qadir. Nah itu tarik, tipis. Bidatis sudur, karena tebal. Sudur, begitu. Halo? Jadi poinnya untuk hari ini Bapak dan Ibu, saya sampaikan hanya 3 aja. 1, ihdinas siratal tol, ya, alnya ingat-ingat tipis. Tapi mohon bapak-bapak, ini kita kalau ngaji tahsin bukan untuk debat sama imam di masjid kita. Nanti coba baca ihdinas siratal, oh salah, kamu tidak pantas jadi imam di sini. Yang benar tol, begitu. Kita akan ditanya dalilnya mana, dari mana, kepanjangan ujungnya. Jadi kita akan sampaikan kepada orang-orang yang memang dia punya qabulun nushi, keterbukaan hati untuk menerima masukan. Kalau kita datang ke sini kan memang kita niat ngaji, mau dikasih ilmu apa saja yang penting benar, pokoknya terima. Yang penting benar ilmunya. Kenapa? Masing-masing kita punya filter sudah. Tapi imam masjid kita itu tidak semuanya juga punya keterbukaan hati. Kita kasih tahu, yang betul itu ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Hir sama nir itu tebal, Ustaz. Dari mana? Kaidahnya nggak ada. Coba lihat, kalau ada ro sukun sebelumnya harakat kasroh, kan tipis kan? Ir, begitu. Coba itu lihat, sebelumnya harakat kasroh kan? Iya, betul. Tapi sesudahnya bukan sukun, tapi tasdid, itu jadi masalah. Gitu. Halo? Baik, jadi pada 3 titik. Yang satu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang terakhir waladdallin. Begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Ini baik, silakan Ibu. Apa Ustaz bisa tolong baca lagi dari awal sampai akhir Ustaz? Mau diapain Bu? Oh, baik. Saya baca ya. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, saya mau mendengar yang siratal ladzina. Mau dengar Ustaz baca. Yang sirotolnya satu. Yang nomor ayat. Ihdinas siratal, tetap tebal, alnya yang tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Ini guru saya juga dari Aceh juga, sudah almarhum, di PTIQ, beliau guru besar di PTIQ, profesor, memang ahli qiraah. Tahun 9 nggak bisa, orang Aceh dia nggak bisa. kayak orang Aceh dia agak kayak orang Bali, ya, ya. harusnya kata dia tol nggak bisa dulu tol. Baik. Ajar kayak gitu nggak bisa bisa. Iya, gue Ada juga yang membaca di wasol. baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, para ulama qurra untuk penempatan ayat itu berbeda pendapat. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu satu ayat. Itu pendapat yang satu ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin itu ayat satu. Ayat yang keduanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiganya Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pas him itu para ulama yang lain berpendapat bahwa itu adalah ayat yang keenam. Selanjutnya al-maghdubi. Makanya di wakaf. Maka kemudian ada tanda wakaf di situ karena ada perbedaan pendapat soal penempatan nomor ayat. Tapi bahwa semuanya sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat, semuanya sepakat. Ashabul Masani. Cuma beda pendapat. Jadi Sab'ul Masani 7 ayat yang terulang-ulang itu ya semuanya sepakat 7 ayat, cuma penempatannya saja. Jadi kalau ada pertanyaan, kok di situ wakaf? Kalau Quran cetakan Timur Tengah, itu tidak ada tanda wakafnya. Kalau Quran cetakan Indonesia, kenapa tanda wakafnya lebih banyak? Karena orang Indonesia tidak ngerti mau berhenti di mana yang bagusnya, itu tidak ngerti. Maka tanda wakaf itu adalah bentuk ijtihad sebagai upaya memudahkan bagi masyarakat Indonesia kalau mau berhenti di mana tidak kesusahan. Itu poinnya. Kalau kemudian tapi kok beda? Karena itu bentuk ijtihad. Begitu. Ada lagi? Baik. Jadi hari ini dapat ilmu cara membunyikan lam mati. Begitu.
Tapi ingat-ingat, bukan untuk nyalah-nyalain imam dekat rumah kita, atau teman yang tidak ikut tahsin kemudian kita salah-salahin, jangan. Sekali ya Kita kan mendengar aja Ustadz berimam kan. Jadi kan umpamanya dia bilang goirir, kita harus bilang goirir. Kita kan nggak berani kan. Iya. Dia bilang, jadi Allah Apalagi kalau imamnya itu punya penyakit, Nah, udah dari penyakitnya kecil, tidak ya. mau diingatkan gitu ya. Cuma satu aja dia goirir. Itu memang problem di kita. Bahkan dia yang mewakafkan tanahnya, dia yang bangun masjidnya, dia yang jadi imamnya, itu sampai meninggal baru bisa diganti. Itu problem di kita, itu bagi yang nggak ngaji, bagi yang ngaji beda. Baik, Bapak dan Ibu, baik, silakan. Oke, semua ada pertanyaan ini untuk mat arid. Halo, untuk mat arid disukun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini berakhiran dengan mat arid semuanya. Panjangnya mat arid menurut riwayat Hafaz ada 3 pilihannya. Mat 2 harokat. Yang kedua tawassut 4 harokat. Tawassut itu tengah-tengah. Ketiga tul, atau bahasa lainnya biar bapak-bapak mengenal bahasa bahasa kaidah. Mat atau disebut qasr. Qasrnya mat itu 2 harokat. Pendeknya mat itu 2 harokat. Kemudian tawassut tengah-tengah 4 harokat. Kemudian tul atau isbah itu 6 harokat. Jadi ibu boleh pilih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 6. Jadi boleh 6, boleh 4, boleh 2. Jadi kalau nanti ada imam bacanya 2, boleh. Itu benar. Cuma karena kita tidak terbiasa, kayak lucu aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti giliran waladhdallin. Waladhdallin. amin. Amin. Kan aminnya makmum juga ngikutin imam. Jadi ada suasana yang rada ngelitik aja gitu. Yang paling ideal nih, pilih yang 4. Nanti ketemu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, pakai 4 aja. Itu ideal. Walaupun ada pilihannya 2, 4, 6. Begitu. Yang nggak boleh ganti-ganti saat tabu atau Yang nggak boleh ganti-ganti, nanti kayak orang stres. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makmum pasti bingung, makanya pakai 4. Itu idealnya begitu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, akhirnya harus tutup dulu. Saya harus kabur duluan. Ustaz Adian sudah jam 6:30 sudah ngasih kode. Ana sudah ada di tol untuk rapat hari ini. Saya akan ikut setengah hari, nanti melanjut akan ada yang insyaallah. Baik, yang pertama
kepada Bapak dan Ibu semuanya, ini atas dukungannya, atas infaknya, atas sedekah jariahnya untuk ubah Masjid Jadi yang kita bangun sebagai pusat pengkaderan guru-guru Al-Quran di Jawa Timur. Kita tempatkan di Tulungagung. Alhamdulillah sekarang baru jadi mungkin 60%. 60% kubahnya itu 10 kali 10, kemudian tingginya 6 meter. Harga kubahnya kemarin itu 520 juta. Itu kubahnya paling bagus. 25 tahun ke depan insya Allah nggak pudar, warnanya nggak pudar 25 tahun ke depan dan tidak bocor. Amin, insya Allah. 500 miliar itu kubahnya saja. Kalau saya hitung-hitung kayaknya sekarang sudah hampir 4 miliar kayaknya itu bangunan, belum apa-apa. Tapi prinsipnya begini, saya yakin betul kalau Borobudur, itu yang menginspirasi saya. Kalau Borobudur itu menjadi situs dunia, dikenang oleh masyarakat, sementara yang membangun itu adalah orang yang keyakinannya itu kepada selain Allah, bisa jadi dan menjadi situs dunia. Masa kita bangun masjid dan jadilah jadi, yakin sama Gusti Allah nggak jadi. Alhamdulillah kemarin mobil saya satu saya jual 125 juta lampunya untuk nambahin kubah, tapi belum selesai juga. Giliran belum selesai ada 2 masjid yang sedang saya selesaikan sekarang, berarti ada 3 semuanya. Yang di UE ada saudara kita yang pernah kita lihat sudah bersyahadat itu 3 tahun belum punya masjid. Berarti 3 tahun nggak Jumatan. Makanya kemudian saya coba rada genjot kemarin itu. Alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah bisa dipakai. Ini 4 bulan ke sini saya fokus itu saja. Saya kalau nggak minta yang lain, minta itu saja. Alhamdulillah saya targetnya sebelum Ramadan masjid ini harus bisa dipakai oleh saudara kita mu'alaf yang ada di sini. 10 kali 10 masjidnya, dan alhamdulillah sudah bisa dipakai sholat karena keramik sudah terpasang, termasuk keramik kamar mandi sudah terpasang juga alhamdulillah. Yang belum satu, sound system masjidnya belum. Satu sound system, salon dalam 4, yang di atas toaknya itu ada 4. Jadi ampli, sound system sama toa yang ada di atas itu nilainya itu 10 juta. Untuk 2 masjid berarti 20 juta. Yang sudah ada 1 masjid sudah selesai, tinggal 1 masjid saja. Keinginan kita Bapak dan Ibu, nanti kalau peresmian yang di Tulungagung, saya berharap Bapak dan Ibu bisa ikut jalan-jalan hadir di sana. Sambil menengok masjid Bapak dan Ibu juga, karena itu yang jelas masjidnya Gusti Allah, masjidnya untuk umat. Di Tulungagung jalan-jalan. Kalau dari sini dekatnya 1 orang 380 250.000. Naik Harapan Jaya di situ udah langsung sampai Tulungagung. Turun di depan masjid. Pinggir jalan. Masuk dikit.
Bisa booking gitu ya. Bisa booking, bisa di charter, bisa ini kalau. Baik, Bapak dan Ibu, saya doakan mudah-mudahan sedekah Bapak dan Ibu semuanya, baik yang untuk dai pedalaman, baik yang untuk yang pondok pesantren Nisrina, untuk yatim dan duafa, untuk Masjid JD, atau untuk yang lainnya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saja ketika ada peluang kita berlanjut, jangan sampai berhenti sampai akhir hayat kita. Doa saya, ajarakumullah fima abqaitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga semua yang Bapak dan Ibu sedekahkan, yang diwakafkan, yang diinfakkan untuk kegiatan dakwah, untuk membangun pondok, untuk membangun masjid, semoga Allah berikan berkah pada harta yang dikeluarkan. Semoga Allah berikan berkah pada harta yang masih dimiliki. Semoga Allah jadikan pembersih dari dosa dan kesalahan Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Titipan Masjid Zaidi dari Bapak dan Ibu semuanya saya terima. Nanti saya teruskan ke panitianya. Baik, saya langsung mohon pamit. Bentar, Bu Emi.